Selamat siang anak-anak. Iya, Ibu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, semuanya bersemangat ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, aku baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk lingkungan kita silakan mendoakan ya. Baik, teman-teman, sebelum mulai belajar, kita bersama-sama berdalam hati. Doa selesai. Terima kasih Pak. Sebelum Ibu bahas lebih lanjut tentang pelajaran pada siang hari ini, Ibu harus terlebih dahulu ya. Coba dong, kalian lihat kanan kirinya. Ada yang gak masuk nggak? Ada Ibu. Siapa itu? Ibu sakit. Kalau sakit sifatnya apa? Ya, kita doakan semoga secara lahir cepat sembuh dan Siti Fatia diberi kelancaran yang bisa belajar bareng lagi bantu kita di kelas dan semangat lagi untuk kita belajar bersama-sama. Nah, pada siang ini Ibu akan membahas tentang pembelajaran IPA. Mungkin kalian udah nggak sih yang mendengar kata nutrisi. Nah, jadi materi kali ini yaitu meningkatkan kesehatan dan nutrisi melalui pemahaman sistem pencernaan dan konsumsi makanan yang aman. Yang dimana dari pembelajaran kali itu dari materi pembelajaran kali ini yaitu terdapat dua bidang kajian kita. Yang pertama biologi yaitu sistem pencernaan manusia, dan yang kedua yaitu kimia yaitu konsep campuran. Yang dimana konsep campuran di sini yang akan kita bahas yaitu tentang larutan, emulsi, dan suspensi. Ya, yang dimana dari dua bidang kajian kita ini diharapkan kalian bisa mencari solusi terkait tujuan SDGs yang ketiga yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Nah, sebelum Ibu bahas lebih lanjut tentang materi ini terdapat tujuan pembelajaran diantaranya itu peserta didik dapat memahami struktur dan fungsi organ-organ dan sistem pencernaan manusia. Nah, yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan antara jenis makanan dan proses pencernaan. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami konsep campuran, larutan, suspensi, dan emulsi dalam makanan. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan peran campuran dalam meningkatkan kualitas makanan. Yang kelima, peserta didik dapat menyadari pentingnya konsumsi makanan untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan. Dan yang keenam yaitu peserta didik dapat menghubungkan keamanan pangan dengan kesehatan masyarakat. Nah, sebelum Ibu bahas lebih lanjut lagi tentang materinya, kita simak video ini bersama-sama ya. Jangan lupa kalau diperhatikan ya. Iya. Siapa yang sudah makan berdua? Rasanya Ya, disimak ya anak-anak. Nih yang suka makan manis, awas ya, kalau takut dengan diabetes. Iya. Kalau saya bilang, banyak masih disuruh dalam cemas dan gelisah. Kalau terus-terusan kebanyakan, jadi yang harus jadi semua berobat yang semua penyakit ini meningkat. Nah, jadi yang dari kalian suka es krim, coklat, pokoknya yang berbau manis itu kalian jangan berlebihan ya. Itu akan mengakibatkan penyakit yang berbahaya bagi sistem pencernaan di dalam tubuh kita. Iya, jangan berlebihan ya, itu nggak baik sama hormon kita. Tapi saya sebenarnya
dari video yang ditayangkan tadi, apa sih yang kalian simak dari video tersebut? Nggak boleh itu Ya, Ruki. tidak boleh mengkonsumsi makanan manis dan terlalu banyak. Ya, betul. Ada lagi? Bu, Ya, silakan Rika. kalau kita konsumsi makanan manis banyak-banyak itu nanti bisa menyebabkan penyakit. Ya, betul. Jadi, kita mengkonsumsi makanan itu hanya apa ya, sewajarnya aja gitu, harus seimbang agar tubuh kita juga bisa menyuplai makanan yang masuk dalam tubuh kita akan sehat ke dalam tubuh kita, bukan menyebabkan penyakit ya. Nah, dari video yang kalian simak, nah, banyak orang yang mengonsumsi makanan di minuman atau luar yang tidak hanya mempengaruhi proses pencernaan, tetapi juga berdampak pada kesehatan secara keseluruhan. Nah, bagaimana kita dapat memilih makanan yang aman, sehat, dan mendukung kesehatan pencernaan? Ada yang tahu? Bu, Iya, Ruki. empat sehari sempurna. Iya, apa itu? Empat sehat yang sempurna. Ayo, silakan lagi. Ada sayurannya, Iya. ada buahnya, ada buahnya, Iya, betul. ada susunya, Satu lagi. mineral. Nah, betul. Betul ya apa yang disebutkan oleh Andrin. Nah, dari video awal yang kalian simak, ini terdapat beberapa materi yang akan kita pelajari pada kali ini. Yaitu yang pertama, pentingnya sistem pencernaan bagi kesehatan. Yang dimana sistem pencernaan bertanggung jawab untuk mengolah makanan menjadi molekul kecil yang dapat digunakan tubuh sebagai sumber energi, perbaikan sel, dan fungsi fisiologis lainnya. Nah, di sini terdapat juga proses utama dalam sistem pencernaan yang meliputi pencernaan mekanis, pencernaan kimiawi, dan penyerapan. Nah, dari ketiga proses utama dalam sistem pencernaan, ada yang tahu nggak pencernaan mekanis itu apa sih? Ibu, Ya, silahkan Mbak Jadi. pencernaan mekanis itu pencernaan yang dilakukan oleh gigi untuk mengenyangkan. Ya, betul. Pencernaan kimiawi. Bu, Ya, silakan mungkin. pencernaan kimiawi itu terjadinya itu di dalam lambung. Jadi kalau misalkan kita makan gula, nanti bakalan diolah sama zat-zat atau enzim yang ada di lambung sehingga diubah menjadi enzim yang diperlukan oleh tubuh. Ya, betul sekali. Jadi dari pencernaan mekanis itu kan awalnya mengenyangkan, lalu dari makanan yang kita punya tadi ke lambung. Nah, apa sih dari penyerapan? Ada yang tahu? Ibu, Ya, silakan Mbak. penyerapan itu suatu proses tubuh menyerap partikel dari makanan dengan bantuan dari enzim pencernaan. Ya, betul sekali. Jadi dari ketiga proses kami ini saling mengaitkan satu sama lainnya. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, yang kalian oh iya, itu sinyal ya, Mbak ya. Ya. Ya, dari kalian sebutkan tadi betul sekali ya. Jadi, pencernaan mekanis adalah pemecahan makanan secara fisik seperti mengunyah di mulut. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu pemecahan molekul besar menjadi molekul kecil oleh enzim dan cairan pencernaan. Sedangkan penyerapan adalah nutrisi yang dihasilkan dari pencernaan diserap di usus lalu masuk ke dalam aliran darah. Jadi sistemnya dari pencernaan mekanis ke pencernaan kimia yang diolah yang masuk ke dalam lambung sehingga akan makanan yang kita konsumsi akan menyerap di usus lalu masuk ke dalam aliran darah. Nah,
meningkatkan kesehatan sistem pencernaan dan tubuh secara keseluruhan. Ya, betul. Nah, untuk jenis nutrisi penting sendiri yaitu terdapat 5, yaitu karbohidrat, protein, lemak, serat, serat, dan air. Nah, dari ketiga ini itu ada dalam tubuh kita yang dimana dari kelima itu tidak ada yang memisahkan, tetapi dia saling mengejar satu sama lain. Nah, karbohidrat. Anak-anak tahu nggak sih karbohidrat itu apa sih? Nasi, Apalagi nasi, gandum, ragi, kentang, ubi. Ya betul ya. Apa yang kalian sebutkan tadi? Karbohidrat adalah suatu sumber energi utama, tetapi kita harus pintar memilih karbohidrat yang kompleks seperti gandum atau utuh yang lebih sehat. Nah, kita masyarakat Indonesia itu lebih sering mengonsumsi karbohidrat dari nasi. Nasi itu dari apa? beras, padi, Iya, dari padi. Sebelum jadi beras, jadi padi terlebih dahulu. Nah, yang kedua adalah protein. Apa sih contoh dari protein? ikan, Ikan, ayam, daging, susu. Ya, betul sekali ya. Nah, jadi protein ini sangat diperlukan untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan dan produksi enzim pencernaan. Nah, yang ketiga itu lemak sehat. Jadi mana lemak sehat ini dapat membantu penyerapan vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Nah, dari lemak sehat ini apa sih yang kalian ketahui contohnya itu apa? Iya, biji-bijian, alpukat, buah-buahan. minyak zaitun, Iya, minyak zaitun. Terus sekali ya anak-anak. Nah, dari lemak, nah di sini terdapat serat, yang dimana serat ini dapat membantu pergerakan makanan di usus dan mencegah sembuh. Nah, buat yang mau diet itu wajib banget mengonsumsi serat dari buah-buahan. Tapi dietnya harus bisa teratur ya. Nah, yang kelima itu tidak akan ketinggalan yaitu air. Jadi anak-anak, air ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita karena kita jika tidak mengonsumsi air satu hari itu akan merasakan lesu, lelah, letih. Karena air ini sangat membantu tubuh kita dalam operasional makanan-makanan yang kita telah konsumsi. Nah, makanan juga mungkin dari kalian tahunya makanan tuh hanya kayak yang kita makan seperti nasi, yang dibeli seperti cilor, maklor. Nah, itu tuh merupakan makanan olahan dengan makanan alami. Jadi, yang makanan kita konsumsi selama ini memiliki dua perbedaan makanan, yaitu makanan olahan dan makanan alami. Nah, ada yang mau bantu ibu membacakan? Ya, silakan mungkin. Makanan olahan cenderung mengandung lemak jenuh, gula, dan bahan tambahan yang dapat mengganggu pencernaan tubuh. Nah, sebaliknya makanan alami seperti buah-buahan, sayur, dan biji-bijian mendukung kesehatan pencernaan tubuh. Nah, betul sekali ya. Nah, dari gambar yang ibu sajikan, nah mana sih yang makanan olahan itu contohnya? Yang di atas burger, Ibu. Nah, betul. Nah, di sini juga terdapat hubungan keamanan pangan dan dengan kesehatan. Yang dimana keamanan pangan ini adalah aspek penting untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh makanan yang terkontaminasi atau tidak layak konsumsi. Nah, ada yang tahu nggak sih makanan yang aman itu apa? Makanan yang ada Ya betul, makanan yang ada label halalnya ya. Nah, jadi makanan aman itu makanan yang bebas dari. Nah, di sini terdapat 3 yaitu kontaminasi biologis, yaitu bakteri, virus atau parasit
yang menyebabkan keracunan makanan. Contohnya itu salmonella dan E. coli. Nah, yang kedua itu kontaminasi kimia, yang dimana contohnya pestisida, logam berat atau bahan-bahan berbahaya. Yang ketiga itu kontaminasi fisik, yaitu benda asing seperti plastik, kaca atau logam. Jadi dari kontaminasi fisik ini kita nih sekolah pulangnya kan jam 2 nih. Jadi lebih baik kalau yang dari rumahnya belum makan, kita lebih baik kalau nasi dari rumah pakai tempat makan ya, jangan makan plastik karena itu tidak baik. Nah, mengapa sih makanan yang mendukung untuk sistem pencernaan? Nah, makanan ini yang terkontaminasi dapat merusak organ pencernaan dan menyebabkan peradangan, gangguan penyerapan nutrisi, hingga penyakit seperti infeksi usus. Yang kedua itu, pilihan makanan yang sehat mendukung fungsi optimal organ pencernaan seperti lambung, hati, dan usus halus. Nah, yang ketiga itu makanan kaya serat seperti sayur dan buah-buahan itu dapat membantu membersihkan saluran pencernaan. Yang kelima, minuman probiotik atau seperti yogurt ini dapat menjaga keseimbangan bakteri bagi usus. Nah, dari materi yang kita sampaikan dari awal sampai akhir, untuk lebih paham lagi, kita akan melakukan praktikum yang dimana sebelumnya ibu telah kasih tahu ke anak-anak lewat WA group suruh bawa alat bahannya. Apakah sudah bawa? Nah, oleh karena itu duduknya kita bikin satu kelompok kecil ya, jadi duduk mengikat atau lebih enak mengerjakan proyeknya. Ya, silakan kita. Iya, di bawah biar lebih enak. Harus dong. Bentar ya. Ya, anak-anak ini kita akan membuat suatu konsep campuran dari halutan, emosi, dan suspensi yang dimana ini berhubungan dengan tujuan SDGs nomor 3 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Nah, ada yang mau nggak sebutin alat dan bahannya apa aja? Ibu, Ya, silakan. sini. Yang pertama di sini ada plastiknya 42. Iya. Terus ada minyak sayur. Ya. Terus ada gunting 1 buah, ada sendok juga 1 buah, terus ada telurnya 1 butir, terus juga ada tisu. Ya, betul. Nah, untuk langkah kerjanya yang dilakukan. Ya, Yang silakan. pertama, semburin dulu minyak dan air dalam wadah, kemudian aduk dan diamati. Yang kedua, tambahkan kuning telur sebagai pengemulsi, kemudian aduk lagi dan diamati. Ya, silakan dikerjakan ya. Ya, anak-anak. Jadi langkah kerjanya itu kalian dari 2 botol itu diisi dengan air terlebih dahulu. Nah, jadi dari 2 botol itu beda-beda ya. Yang satu isinya sama minyak aja, yang kedua itu isinya sama kuning telur dan minyak. Nah, jadi kalian dikupas telurnya itu pelan-pelan agar bisa diambil kuning telurnya aja. Ya, udah nggak Bu? Itu muntah. Iya. Jadi harus hati-hati ya. Kebetulan ibu. Terus, sampai Bu. Iya, segitu aja.
Kebanyakan dong. Iya, iya. Biar membantu. Iya sih. Jadi pelan-pelan ya. Bisa. Biasanya aku mah gini. Iya, itu cara memikir. Kita ngikutin aja. Terus kita Ya, ntar yang kuning telurnya dimasukkan ke dalam botol yang telah terisi air ya. Kuningnya aja. Iya, kuningnya aja. Tapi bukan. ini minyak ya, Bu? Iya, jadi Air dan minyak. yang satu air sama minyak, yang satu air minyak dengan kuning telur. Udah. Air minyak, satu lagi air minyak kuning telur. Iya, betul. Ini minyak kuning. Iya, Ini saya iya satu lagi. Iya, isi air terlebih dahulu. Kasih hati-hati ya. Ibu mau nanya, Iya. buat yang campurannya yang ketiga itu yang mana dulu, air, habis itu minyak dulu atau telur dulu? Jadi campurannya cuma dua ya. Iya. Jadi yang pertama air dulu, baru minyak, baru kuning telur. Ya gitu. Habis itu aduk dan amati. Iya, diaduk ya. Ntar kalian amati setelah diaduk. Ya, setelah diaduk, kalian amati ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Gimana? Ya, gimana tuh? Kalian amati apa perbedaannya dari air sama minyak dan air minyak telur dan kuning telur? Jadi gimana Mas, setelah diamati? Ibu ini mau jawab. Ya, silakan. Kalau yang air sama minyak itu nggak nyatu, sedangkan kalau yang campuran air minyak sama kuning telur itu nyatu kayak margarin. Iya, betul.
Nah, dari hasil percobaan yang kalian lakukan, dan di situ kan di fase 5 terdapat soal. Nah, kalian isi ya soalnya untuk menjawab hasil pengamatan kalian yang lakukan. Baik Ibu. Ya, gimana hasil diskusinya? Aman Bu. Ya, silakan jawab pertanyaannya. Ya, silakan Rifa yang menjawab. Oke, Ibu ingin menjawab untuk jawaban nomor 1, perbedaan makna suspensi dan emosi dalam makanan itu yang pertama, itu dapat berada dalam fase padat, cair ataupun gas. Terus kalau suspensi itu campuran heterogen dari zat cair dan zat padat yang dilarutkan dalam zat cair. Sedangkan emulsi itu koloid yang terdiri dari tetesan-tetesan kecil suatu cairan yang terdispersi dalam cairan lain yang tidak bercampur. Terus kalau yang nomor 2, terus stabilitas emulsi memainkan peran penting dalam menentukan kualitas makanan olahan karena emulsi mempengaruhi tekstur, rasa, penampilan, dan umur simpan produk. Terus yang nomor 3, pola makanan yang sehat ini berperan penting dalam mendukung fungsi pencernaan karena menyediakan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh sekaligus membantu organ-organ pencernaan bekerja secara optimal Ibu. Iya, betul sekali. Nah, kalian boleh rapikan kembali dan duduk di tempat duduk kembali ya. Ya, karena dari percobaan yang telah dilakukan, ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kali ini? Ya, silakan Majrin. Yang bisa aku simpulkan dari pembelajaran hari ini bahwa kesehatan dan nutrisi itu merupakan fondasi bagi kesejahteraan individu dan masyarakat. Pola makan sehat kita harus memahami bagaimana tubuh mencerna makanan dapat membantu kita memilih makanan yang mendukung kesehatan secara optimal. Dengan menghubungkan fungsi sistem pencernaan dan keamanan pangan, kita dapat menciptakan kebiasaan konsumsi yang sehat dan mendukung pencapaian SDGs sesuai dengan tujuan nomor 3 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Iya, terima kasih Majrin. Tepuk tangan untuk Majrin. Ya, anak mungkin materi hari ini cukup sekian. Semoga materi yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya untuk Ibu silakan pimpin doa terlebih dahulu. Oke teman-teman, sebelum pulang, mari kita berdoa berdalam hati. Berdoa selesai. Terima kasih Rifa. Ya, terima kasih kepada kalian semua. Terus sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.